Oke, kembali lagi bersama kami di channel Teori Anime Terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan full story Boruto episode 201, di mana episode ini berjudul Air Mata Kosong, dan di dalamnya berisi tentang percakapan Kawaki dengan Kurama. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Pada akhir Boruto episode 200, hal mencengangkan terjadi nih, di mana Kurama keluar untuk berbicara dengan Kawaki saat Naruto tertidur. Mungkin bagi yang mengikuti manga Boruto, hal ini tidak terlalu menghebohkan. Namun untuk yang tidak mengikutinya, apalagi yang sangat ngefans berat dengan Kurama, pasti hal ini sangat dinantikan. Boruto episode 200 ini sendiri akan mengadaptasikan full manga Boruto chapter 35, di mana chapter ini sendiri lumayan sangat singkat. Namun selain mengadaptasikan cerita itu, ada juga beberapa penambahan cerita seperti kelanjutan latihan Chidori Sarada hingga flashback Kawaki latihan dengan Jigen. Oke, tanpa panjang lebar, ini dia full story Boruto episode 201 di mana Kawaki berbicara panjang dengan Kurama serta munculnya Kyuubi. Check this out. Nomor 1, percakapan Kawaki dan Kurama. Awal cerita, Kawaki terkejut melihat cakra kepala rubah yang memanggilnya. Kawaki pun bertanya, "Siapakah kau ini?" Lalu Kurama menjawab, "Terlalu panjang kalau aku jelaskan. Aku adalah rubah yang merasuki orang itu. Singkatnya, kau bisa menganggapku sebagai sosok iblis." Kawaki berkata, "Jangan main-main denganku." Kurama lalu menjawab, "Tenang, aku tidak berniat buruk denganmu. Selagi Naruto tertidur, akulah yang akan mengawasimu." Ini juga merupakan permintaan dari 5 Kage. Siapa sangka para shinobi itu minta tolong kepadaku. Kawaki lalu berkata, "Kau ini salah satu dari biju itu kan? Aku pernah membaca itu di dokumen Kara. Siapa sangka monster sepertimu punya hubungan dengan Tuan Hokage." Kurama lalu menjawab, "Namamu Kawaki kan? Kurasa wajar jika kau berpikiran begitu. Tapi kau salah, justru sebaliknya, sampai sekarang aku hanya menjadi pengganggu baginya. Aku sudah bersamanya sejak lahir saat dia masih bayi. Dia dihina, dicaci oleh sekelilingnya dan dia selalu sendirian. Kehidupannya jauh dari kata tentram serta bisa dibilang dia mirip denganmu. Dulu aku dijuluki sebagai iblis robah ekor 9 dan aku ditakuti karena aku memakan banyak korban termasuk kedua orang tuanya Naruto. Bukan cuma itu saja, tapi tak lama setelah Naruto lahir, mau tidak mau dia menjadi wadah untuk mengurungku yang disebut sebagai Jinchuriki. Terkandung seekor monster di dalam tubuhnya, jadi tak ayal dia menjadi bahan kritikan dan kebencian orang-orang di sekitarnya. Dia hanya bisa menonton anak-anak lain bermain gembira dari kejauhan, sedangkan dia selalu hanya bermain ayunan sendiri. Kau paham kan? Bukan berarti dia menyukai ayunan, namun itu karena dia dijauhi oleh orang lain. Kawaki lalu teringat saat dia bertanya kepada Naruto, "Bagaimana dengan teknik Kage Bunshin itu? Kau bisa bertarung dengan dirimu sendiri, kau akan bisa meluapkan segalanya pada Bunshinmu." Naruto menjawab, "Walau itu bisa dilakukan, tapi sia-sia saja. Itu tak akan bisa merubah suasana hatimu. Aku ini adalah bukti hidupnya." Kurama berkata, Naruto itu selalu kesepian, dan sekarang dia malah menggunakan jutsu Kage Bunshin itu sebagai jutsu andalannya. Ironis sekali kan, bukan? Awalnya anak ini yaitu Naruto kecil sangat payah dengan ninjutsu, terutama jutsu macam Bunshin. Tapi pada akhirnya kekosongan di hati Naruto bukan terisi oleh jutsu apapun, melainkan setelah kau punya teman, duniamu akan berubah. Aku menyaksikan sendiri Naruto yang perlahan mulai terisi penuh. Dia memang bukti hidup tentang ini. Kawaki lalu bertanya, "Apa menurutmu aku juga bisa menjadi seperti dia?" Kurama menjawab, "Tentu bisa. Tapi itu semua terserah padamu. Yang pasti kau bukannya tidak bisa. Dengan melihatmu saja, aku bisa tahu bahwa meski namamu Kawaki, kurasa hatimu sendiri masih belum kering sepenuhnya." Kawaki lalu menangis meneteskan air matanya. Kurama lalu menyuruh Kawaki untuk tidur. Nomor 2, latihan Chidori Sarada.
Untuk latihan Chidori Sarada sendiri bukan berasal dari manga, melainkan asli cerita anime Boruto. Di mana di sini terlihat Sarada sudah mulai menguasai Chidorinya dan sepertinya Sarada di sini akan berhasil. Karena saat melawan Boro, Sarada sudah bisa menggunakan Chidorinya dengan sangat baik dan berhasil mengambil inti dari tubuhnya Boro. Nomor 3, latihan Kawaki. Adegan lalu beralih di mana Kawaki kembali berlatih bersama Naruto dan Boruto. Di sini Kawaki berhasil berjalan miring di sebuah pohon. Di sini Naruto berkomentar, "Hei kau, berhasil, ototmu cukup kuat ya. Sepertinya kau juga sudah bisa mengendalikan cakramu dengan sempurna." Kawaki lalu menjawab, "Sudah cukup latihan dasarnya. Cepat ajari aku Kage Bunshin." Naruto lalu menjawab, "Yang benar saja. Padahal bagiku belajar memanjat pohon itu butuh usaha yang sangat keras." Boruto lalu mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, bukankah aku dulu juga melakukannya dengan mudah?" Naruto bingung untuk menjawabnya. Lalu dia berkata, "Baiklah, kita akan lanjut dengan latihan berikutnya." Di lain sisi, Sarada dan Chocho yang menonton latihan berkata, ternyata Kawaki ini bukan cuma super ganteng, tapi juga berbakat dalam ninjutsu. Sarada lalu menjawab, "Anak itu mendapat perlakuan istimewa dari Tuan Hokage. Walau kurasa harusnya aku bersimpati terhadap keadaannya sih. Tapi itu wajar saja karena Nanadaime menganggap kita sebagai keluarganya." Adegan lalu beralih kepada Shikamaru dan Sai yang juga mengawasi Naruto Kawaki. Shikamaru berkata, "Dasar anak-anak, pandai bermuka polos." Sai lalu bertanya, "Kau masih belum percaya dengan Kawaki kan?" Shikamaru lalu menjawab, "Kalau kau punya alasan untuk mempercayakannya, beritahu aku. Oh, kau ini pemimpin Anbu." Sai lalu mengeluarkan rokok sambil berkata, "Mencari ini kan?" Shikamaru menjawab, "Dilarang merokok di tempat umum." Sai lalu berkata, "Kuakui kalau Naruto itu naif. Tapi kita juga masih belum punya informasi apakah Kawaki berniat menghancurkan desa dari dalam." Shikamaru bertanya, "Bagaimana dengan data yang dibawa pulang oleh Konohamaru? Data tentang karma dan juga Jigen, apa yang kau dapat?" Saya lalu menjawab, "Ada satu aspek dari informasi itu yang cukup mengkhawatirkan. Aku menemukan semacam koordinat yang menuju ke satu titik. Namun nampaknya kita hanya bisa mencapai tempat itu dengan jutsu ruang dan waktu saja. Itu informasi belak-belakan yang seolah ingin mereka tunjukkan pada kita. Mungkin juga ini adalah sebuah jebakan untuk memancing kita datang, tapi kita tidak boleh mengabaikannya. Sasuke datang untuk memburu petunjuk itu." Nomor 4, Sasuke Monumen Otsutsuki. Sasuke telah sampai dengan tempat koordinat yang dibicarakan oleh Sai tadi. Di sini terlihat beberapa simbol dan Sasuke memegangnya. Lalu muncul hologram Kinshiki. Sasuke yang melihat ini langsung terkejut sambil berkata, "Itu bukan tubuh aslinya, melainkan hanya hologram. Orang itu adalah Kinshiki Otsutsuki." Sasuke lalu berpindah ke simbol berikutnya, dan yang muncul adalah Momoshiki Otsutsuki. Sasuke berkata kali ini, "Momoshiki, apa yang sebenarnya terjadi?" Sasuke lalu menuju monumen selanjutnya dan kali ini yang muncul adalah Kaguya Otsutsuki. Sasuke berkata, "Apa? Otsutsuki Kaguya? Mereka semua adalah Otsutsuki yang datang ke bumi kami. Apa maksudnya semua ini?" Nah, itulah pembahasan kami nih mengenai full story Boruto episode 201 ya guys ya. Dimana episode ini sendiri mengadaptasikan full manga Boruto chapter 35. Dan di sini ya, di akhir ceritanya nanti akan ada segmen dimana menampilkan Sasuke berada di monumen Otsutsuki. Selain itu pun, di sini juga ada beberapa adegan tambahan ya, atau cerita tambahan yang tidak terdapat di manga Boruto. Seperti misalkan latihan Sarada dan juga Kawaki yang mengingat latihannya bersama Jigen. Dan untuk episode 202 ya guys, mungkin ini nantinya adalah sebuah filler ya, dimana filler ini akan menceritakan mengenai Boro dan komunitas keagamaannya. Jadi bagaimana menurut kalian nih guys? Apakah nantinya episode 202 ini juga akan ada mengadaptasikan manga Boruto sedikit atau full filler? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.